Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allam, wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari juz 30 ya. Kita mulai dari surat An-Nas ya. Dan sekarang kita sudah masuk kepada surat Al-Humazah. Ya, suratul Humazah, ya. Surat Al-Humazah. Suratul Humazah Makkiyah. Surat Al-Humazah adalah termasuk salah satu dari surat Makkiyah. Berarti surat yang turun di Mekkah Al-Mukarramah. Wa ayatuha tis'a, dan ayatnya itu ada 9 ayat ya. Wa qad tahaddatsat 'anil ladzina ya'ibunan nas. Dan surat Al-Humazah ini menceritakan di dalamnya tentang orang-orang yang senantiasa hidupnya itu mencela manusia, mengecek manusia, menghina manusia, atau bahasa kita membuli manusia. Di pekerjaannya itu tiap hari, bukan hanya sekali dua kali. Itu tiap hari mengumpat. Baik dengan bahasa isyarat, ya, dengan bahasa isyarat mengumpat, dengan lisannya mencela, mencaci maki, menghina, membuli, bahkan dengan perbuatan, memukul, menganiaya dan seterusnya. Maka ya, inilah salah satu kandungan dari surat Al-Humazah di awal-awal ya. Ya'ibunan nas, yang mereka senantiasa mencari aib manusia ya, menganiaya manusia, mencaci maki dan seterusnya. Wa yaquluna a'radahum, dan mereka, kalau bahasa di sini wa yaqulun, berarti apa artinya? Akala yaqul, wa yaqulun, dan mereka memakan kehormatan mereka. Artinya apa? Mencabik-cabik kehormatan seorang atau manusia ya. Itu orang-orang yang senantiasa mencabik-cabik kehormatan orang lain ya. Bita'ni, dengan tuduhan-tuduhan fitnah. Tuduhan-tuduhan fitnah ya. Wal intiqas, dan menciderai kehormatan dengan hal-hal yang lain ya, dengan hal-hal yang lain. Mungkin diejek kekurangan, intiqas itu diejek kekurangan. Lah, kamu miskin, kamu itu misalkan ya, kamu tuh hitam kulitnya, kamu tuh misalkan ya, intikos, karena ada suatu kekurangan. Jadi sebuah kekurangan itulah menjadi apa? Menjadi apa? Bahan untuk pencelaan, objek untuk pengumpatan, pembulian. Ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Ya. Wa bisukhriyah, dan dengan sukhriyah, kebanggaan, berbangga diri. Saya kaya, kamu miskin, saya putih, kamu hitam, saya ya, dan seterusnya, saya pandai, kamu bodoh. Ya, dengan kebanggaan. Ini berarti menunjukkan apa? Kesombongan, menampakkan dirinya yang lebih baik daripada orang lain. Padahal belum tentu. Terkadang orang lain juga apa? Lebih baik daripada diri. Mungkin dari sisi yang lain, ya kan? Karena manusia itu kelebihannya mungkin dari sisi yang lain. Tidak mesti sama, ada yang sama, ada yang beda. Wal istihza bi fi'li sufaha, dan mereka kadang suka ya tadi mengecek, menghina, istihza ya, main-main ya,
dengan perbuatannya orang bodoh. Padahal orang beriman enggak berbuat kayak gini. Ya, mencela, mencaci maki. Ini adalah perbuatan orang yang bodoh. Dengan cara menghina itu perbuatan orang bodoh. Bifi'lis sufaha. Orang mencaci maki, orang menghina, orang membuli. Ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Perbuatan orang-orang yang bodoh. As-sufaha as-safi. Ya, kalau artinya as-safi adalah riqqatul aql. Akal yang tipis. Khiffatul aql. Akal yang ringan. Artinya orang bodoh. Ya, yang dia itu senangnya apa? Mencaci maki, menghina. Tidak ada ungkapan-ungkapan lain, tidak ada bahasa-bahasa lain. Selain apa? Hanya celaan. Nggak boleh. Maka kita harus betul-betul menjaga lisan kita, menjaga tangan anggota tubuh kita untuk tidak mendolimi saudara-saudara kita. Ingat bahwasanya apa? Mencela perbuatan orang bodoh. Kenapa? Karena dia ingin tampak mulia dengan apa? Menghinakan orang lain. Ya enggak? Loh, kalau kamu mulia ya sudah mulia tanpa menghinakan manusia. Paham? Terkadang ada orang gitu. Ingin tampak mulia di hadapan manusia tapi dengan tujuan apa? Dengan cara apa? Menghinakan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Loh, kalau kamu mulia ya sudah mulia dengan kemuliaanmu. Mungkin dengan kesolihanmu, mungkin dengan kebaikanmu. Tanpa perlu menghina manusia, orang-orang yang berada di sekeliling. Paham? Gitu. Inilah orang beriman. Ya, itu. Kemudian apa? Kama dzammat alladzina yastaghiluna bijamil amwal. Kemudian ya, dalam surat ini juga menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang yang mencela, orang-orang yang suka membuli, orang-orang yang suka ya menciderai kehormatan orang lain, mereka punya sifat apa itu? Alladzina yastaghiluna bijamil amwal. Mereka orang-orang yang senantiasa sibuk yastaghil. Kata istaghala yastaghil. Ya, alladzina yastaghiluna bijamil amwal, yang mereka senantiasa terus menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta. Ya. Wa taqdisis sarwat, dan mereka senantiasa mengumpulkan, menghimpun takdis, qaddasa yuqaddis, takdis. Menghimpun as-sarwat, kekayaan-kekayaan. Loh, ini salah satu sifat orang yang suka mencela, orang yang suka ya membuli, orang yang suka menghina, orang yang suka ya menciderai kehormatan, orang yang ingin mulia, tampak mulia tapi dengan menghinakan orang lain, itu sifatnya biasanya apa? Cinta dunia. Cinta pujian, cinta harta, cinta dunia, cinta jabatan. Sehingga apa? Dia rela menampakkan kemuliaan di hadapan orang lain dengan cara menghinakan manusia. Ini orang cinta dunia, cinta pujian. Oh, dia orang hebat ya. Oh, dia orang kaya ya. Oh, dia kulitnya putih ya. Oh, dia ganteng ya. Nah, misalkan ya. Kenapa? Karena ini orang cinta terhadap kekayaan, cinta terhadap dunia. Maka dengan cintanya terhadap dunia, dia rela menghinakan manusia. Nah ini ya. Dan sifatnya adalah apa? Orang yang senantiasa rakus terhadap harta. Cinta, sibuk ngumpulin harta. Wa taqdisis sarwat, dan menghimpun kekayaan-kekayaan. Ya, dari perdagangan, dari usaha, dari pertambangan, ngumpul. Ya. Ka'annahum mukhalladuna fi hadhil hayah. Seperti atau kayaknya mereka itu akan dikekalkan di dalam kehidupan dunia ini. Loh. Jadi mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tujuannya apa? Supaya hartanya ini apa? Dapat mengekalkannya di dunia. Kira-kira bisa nggak? Orang punya harta triliunan, bisa nggak hidup kekal di dunia? Nggak ada batasannya, apalagi 90 tahun. Itu tergantung umur yang telah Allah berikan. Ya.
Jangan mentang-mentang saya punya uang, kalau sakit bisa berobat kemanapun, rumah sakit yang canggih, rumah sakit yang bagus, ya ke Amerika, ke Turki, penyakit apa saja. Loh, kalau Allah sudah ngasih kematian, mati nggak kira-kira? Mati. Jadi inilah pemikiran orang bodoh. Maka tadi dikatakan di depan apa? Fi'lus sufaha. Orang yang mencaci maki, orang yang sibuk dengan dunianya, kerja-kerja tanpa sholat, tanpa ibadah. Ini termasuk perilaku orang bodoh. Dan orang yang apa? Tujuan mengumpulkan harta, apalagi tujuannya untuk apa? Untuk hidupnya kekal di dunia. Dan mereka meyakini, yadhunnun, mereka mengira dengan kejahilan mereka, bijahlihim wa kathrati ghaflatihim. Dia mengira dengan mengumpulkan harta, dengan kejahilan mereka, kebodohan mereka, dan kelalaian mereka, menganggap bahwasanya apa? Annal mala sayukhalliduhum fid dunya. Bahwasanya harta, anggapan mereka akan mengabadikan mereka di dunia. Hidup bisa selama-lamanya? Nggak mungkin. Hidup di dunia pasti sebentar. Manusia hidup di dunia terbatas oleh waktu. Loh, alam semesta ini saja terbatas oleh waktu dengan hari kiamat, apalagi manusia. Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya masing-masing, ya. Maka wa khutimat bi dzikri akibati haula itu asa wal ashqiya. Maka surat Al-Humazah ini ditutup, diakhiri dengan balasan, akibat atau pembalasan bagi mereka orang-orang yang tuasa, yang mereka ta'isa. Apa ta'isa? Orang-orang yang celah, ta'isa Abdul Dina, ta'isa Abdul Qatifah dulu. Apa ta'isa? Celaka, binas, wal ashqiya, dan mereka orang-orang sengsara. Artinya apa? Orang-orang yang suka membuli, kalau dia nggak tobat itu ya, dan tiap hari bully terus sampai mati, mengejek, menghina manusia, merendahkan manusia, mencapek-capek kehormatan orang lain dengan apa? Tujuan supaya dia mulia di hadapan manusia, ya. Maka apa? Dia akan mendapatkan balasan. Itu pasti. Kalau orang zalim itu pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, ya. Haitsu apa? Yadkhulunan nar. Ya. Di mana mereka akan masuk ke dalam neraka, la tuhmadu abadan. Yang neraka mereka ditutup selama-lamanya. Artinya tidak bisa keluar. Ya. Dan mereka akan disiksa di neraka hutomah. Di neraka hutomah. Neraka yang menghancurkan seluruh tubuh mereka. Ya. Setiap apa? Orang yang dilempar ke dalam neraka hutomah. Hancur lebur, kemudian dikembalikan lagi, hancur lagi. Ya, ini adalah ya mukaddimah dari surat Al-Humazah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya tentang tafsir surat Al-Humazah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.